Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa channel Ustadz Amilan yang mudah-mudahan senantiasa dicintai oleh Allah, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam segala hal. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang fadilah sholawat. Di antara fadilah yang pertama, bahwa ketika Rasulullah SAW Mi'raj, yakni ke Sidratul Muntaha, dan ketika beliau ada di perjalanan Mi'raj, beliau ini bertemu atau melihat seorang malaikat yang mempunyai tangan 1000. Setiap tangan dari tangan 1000 tersebut ini mempunyai jari-jari 1000. Jadi setiap tangan itu ada jari-jarinya, dan jari-jari setiap tangan dari 1000 tangan tersebut itu mempunyai jari-jari 1000. Ketika melihat malaikat yang mempunyai bentuk semacam itu, Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa malaikat itu dan apa tugasnya?" Malaikat Jibril lalu menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menghitung tetesan hujan dari langit ke bumi sejak Nabi Adam alaihissalam." "Bolehkah saya ke sana wahai malaikat Jibril?" "Boleh ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril menghampiri malaikat yang mempunyai tangan 1000 itu, dan masing-masing tangan mempunyai jari-jari 1000. Ketika di hadapan malaikat itu, Rasulullah SAW mengucapkan salam, lalu dijawab oleh malaikat tersebut. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Wahai malaikat, apa yang telah ditugaskan Allah Subhanahu wa taala terhadapmu?" "Wahai Rasulullah SAW, demi kebenaran Allah Subhanahu wa taala mengutusmu bahwa saya dijadikan bentuk semacam ini, yakni mempunyai tangan 1000, dan masing-masing tangan saya ini ada jari-jari 1000. Saya dengan bentuk semacam ini mempunyai kemampuan menghitung tetesan hujan dari langit ke bumi dimanapun tempatnya, baik di daratan, baik di lautan, baik di gurun pasir, baik di tempat yang manusia tidak pernah mengetahuinya. Saya bisa mengetahui jumlahnya ya Rasulullah." "Berarti engkau adalah malaikat yang sangat cerdas, yang sangat hebat." "Tidak ya Rasulullah, saya meskipun punya kemampuan semacam ini ada kelemahannya." "Apa kelemahan kamu?" "Kelemahanku adalah ketika umatmu berkumpul lalu menyebut namamu kemudian bersolawat padamu ya Rasulullah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mencurahkan pahala yang begitu banyak, sehingga pahala-pahala tersebut saya yang mampu menghitung tetesan hujan bagaimanapun derasnya itu tidak bisa menghitung pahala yang diberikan oleh Allah kepada umatmu yang berkumpul menyebut namamu lalu bersolawat padamu ya Rasulullah. Begitu banyaknya pahala yang telah diberikan oleh Allah kepada umatmu yang bersolawat kepadamu ya Rasulullah." Oh begitu. Jadi sebab itu lalu Rasulullah SAW pamit untuk meneruskan Mi'rajnya. Dari cerita yang pertama ini kita bisa mengambil istilahnya makna bahwa sholawat yang kita baca dengan majelis perkumpulan, dengan majelis-majelis bersama-sama itu sangat-sangatlah banyak manfaatnya, banyak pahalanya.
banyak fadilahnya. Oleh sebab itu jangan bosan-bosan kita senantiasa ketika kita ada undangan untuk menghadiri sholawat, mari kita sempatkan bersolawat. Itu sering-sering bersolawat bersama keluarga, sanak family, dan mungkin kumpul di pondok-pondok dan lain sebagainya. Itu adalah diantaranya fadilah sholawat berkumpul. Yang nomor dua fadilah sholawat ini, cerita ini yakni disampaikan oleh mufti atau syekh dari Mesir, yakni Syekh Husna Syarif. Beliau di dalam khutbahnya bercerita, pada suatu hari ada seorang saudagar yang dulunya ini kaya raya, yang dulunya ini sukses. Saat ini beliau lagi bangkrut, beliau lagi terpuruk dan hutangnya di mana-mana. Sehingga setiap harinya rumahnya ini banyak orang yang datang guna untuk menagih hutang pada saudagar yang bangkrut ini. Setiap hari banyak orang yang datang ke rumah tersebut untuk meminta hutang. Akhirnya si pedagang yang bangkrut tersebut ini berpikir bagaimana caranya. Akhirnya dia memutuskan untuk meminjam uang kepada saudara kaya. Hanya dia pergi ke rumah saudara kaya lalu memohon untuk berhutang pada beliau. Wahai saudagar, kata saudagar yang bangkrut tersebut, bahwa saya mau minjem uang guna untuk melunasi hutang-hutang saya. Berapa hari? Karena saudagar yang kaya tersebut tahu kalau dia itu bangkrut dan banyak yang menagih ke rumahnya. Berapa hari kau minjem uang ini? Seminggu ya juragan, istilahnya itu ya saudagar. Ya udah seminggu ya, nanti seminggu akan aku ingatkan kamu untuk lunasinya. Ya baiklah. Akhirnya saudagar kaya tersebut memberikan uang 500 dinar. Istilahnya itu 500 dirham. 500 dirham. Ketika pulang beliau si saudagar yang bangkrut tersebut membagi-bagikan uang kepada orang-orang yang datang ke rumahnya. Artinya untuk melunasi dari hutang-hutangnya yang kemarin. Sehingga dengan banyaknya jumlah orang yang datang tersebut, akhirnya uang tersebut yang dari hutang tersebut habis. Ketika habis di masa waktunya seminggu, datanglah saudagar ke orang tersebut. Orang tersebut datang, wahai fulan, saat ini sudah seminggu, mana janjimu? Mengapa kamu masih belum melunasi? Si saudagar yang terpuruk tadi atau bangun tadi mengatakan, demi Allah saat ini saya tidak punya uang sama sekali. Loh, terus bagaimana tentang janjimu? Iya kan, karena saya tidak punya uang, ya saya minta maaf, kata orang itu. Enggak, saya tidak terima, saya akan laporkan kamu ke hakim. Ya silakan. Akhirnya si saudara kaya tersebut melapor ke hakim, atau istilahnya badan kantor kehakiman. Lalu hakim memerintahkan beberapa mungkin ajudannya untuk memanggil si saudagar yang bangkrut tadi. Akhirnya dipanggillah saudagar yang bangkrut tadi. Wahai fulan, ketika di hadapan hakim tersebut, ya baginda, benarkah orang ini telah meminjamkan uang kepadamu 500 dirham dan engkau berikan tempo 7 hari? Benar, wahai Tuhan, bahwa saya kemarin pinjam 500 dinar dan dalam waktu 7 hari. Mengapa engkau belum melunasi? Karena ini sudah batas waktunya. Karena saya nggak punya uang, demi Allah saya nggak punya uang.
Terus kalau kamu nggak punya uang, maka kewajiban saya selaku hakim menahanmu sampai engkau bisa melunasi hutang yang engkau pinjam dari orang ini. Akhirnya si saudagar yang baku tadi dipikir, wahai Tuan, bolehkah saya meminta satu permintaan? Di mana permintaan saya adalah izinkanlah satu hari saja saya pulang ke rumah guna mengabari kepada istri saya bahwa saya telah berbuat salah dan akan ditahan di penjara sini. Loh, apa jaminanmu sehingga kamu mau atau hendak meninggalkan tempat ini? Lalu orang tersebut, saudara tersebut yang bangkrut mengatakan, jaminan saya adalah Rasulullah SAW. Wahai hakim, seandai kata saya besok tidak ke sini, maka saya bukan termasuk umat Rasulullah SAW. Oleh sebab itu jaminan saya adalah Rasulullah. Kalau saya tidak ke sini, saya tidak termasuk umat Rasulullah SAW. Akhirnya hakim pun menyetujui hal itu. Setelah disetujui, si pedagang yang berlaku tadi bercerita kepada istrinya bahwa dia mau ditahan, sehingga dia minta penangguhan. Loh, dengan penangguhan apa yang kamu berikan pada Pak Hakim? Yakni penangguhan Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Jadi saya ngomong sama Hakim, ya Pak Hakim, tadi penangguhan saya, jaminan saya adalah Rasulullah. Kalau saya besok tidak ke sini ke tempatnya Pak Hakim tersebut, saya bukan termasuk umat Rasulullah SAW. Maka itulah jaminannya. Wahai suamiku, kalau engkau menjamin Rasulullah SAW, mari kita banyak-banyak bersolawat pada baginda Rasul Muhammad SAW. Lalu suami tersebut sepanjang malam bersolawat pada baginda Rasul Muhammad SAW. Di malam itu si saudara yang berangkat tersebut ini bermimpi ketemu sama Rasulullah SAW. Dalam mimpinya, wahai fulan, nanti kalau fajar terbit, maka datangilah si fulan. Si fulan ini istilahnya tokoh pimpinan suatu wilayah. Nanti datangilah dia, lalu suruh melunasi dia tentang hutang-hutang kamu. Dan kalau dia minta istilahnya tanda, maka sampaikan dua tanda. Yang pertama, bahwa setiap malam orang ini bersolawat di awal dan akhir ini istilahnya bersolawat padaku 1000 kali. Untuk malam yang pertama, bahwa solawat yang 1000 kali itu telah aku terima. Dan solawat yang terakhir itu dia ragu kalau dia jumlahnya sesuai 1000 atau enggak. Ini dia ragu. Oleh sebab itu sampaikan bahwa solawat yang terakhir itu genap 1000 dan telah aku terima. Sampaikan pula salamku pada si orang yang suka bersolawat tersebut. Baiklah ya Rasulullah, akan aku sampaikan. Lalu ketika dia bangun dan fajar tiba, orang itu bergegas ke istilahnya pimpinan kampung tersebut itu. Wahai fulan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Wahai fulan, mohon lunasi hutangku. Apa yang terjadi? Loh, apa sebabnya aku mau lunasi? Apa sebabnya saya kok suruh melunasi hutang kamu? Enggak, karena tadi malam saya bermimpi kepada Rasulullah dengan Rasulullah, lalu Rasulullah memerintahkan saya untuk meminta kamu untuk melunasi hutang-hutangku. Berapa hutangmu? 500 dirham. Loh, sekarang apa bukti bahwa kalau kamu cinta, kalau kamu
bermimpi kepada Rasulullah SAW. Begini buktinya, yakni bahwa kamu punya amalan setiap malam itu bersolawat pada Rasulullah SAW. Di malam yang pertama engkau ini bersolawat 1000 kali, dan solawatmu telah sempurna dan telah diterima oleh Rasulullah SAW. Dan di malam yang terakhir kamu ragu tentang jumlah solawatmu yang kau baca ini, apakah sudah 1000 atau belum, kamu ragu. Oleh sebab itu kata Rasulullah bahwa jumlah solawatmu sudah genap 1000 dan telah diterima oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun menyampaikan salam padamu. Dengan ketika diterangkan oleh si pedagang yang baru tadi, akhirnya si pimpin tadi kaget, merasa bahagia, merasa terharu, lalu mengambil uang kepada lalu diserahkan kepada si pedagang yang baru tersebut. Wahai ini 500 dirham, ini untuk melunasi utang-utangmu, dan ini dari saya. Ini dari saya 250 dirham. Nah ini istilahnya untuk saya, untuk hadiah, karena saya merasa bangga berkat kamu. Saya mengetahui tentang jumlah jumlah salawat saya, dan salawat saya telah diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah menerima uang tersebut, ya baiklah, saya akan menentukan dia undur diri. Setelah itu si pedagangnya baru tadi menghampiri kantor hakim. Ketika masuk ke kantor hakim, si pedagang yang baru ini kaget. Hakimnya sudah menunggunya. Ternyata hakimnya sudah menunggunya. Wahai fulan, mengapa kok lama? Saya sudah menunggu kamu. Loh, apa yang terjadi? Ini saya, ini uang 500. Sudah, hutang kamu saya tebus dengan ini. Berikanlah ini sebagai penebus hutang kamu. Loh, apa yang terjadi? Saya ucapkan terima kasih sangat. Berkat kamu, barokah kamu, saya tadi malam bermimpi dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpi saya, kalau kamu melunasi hutangnya kamu, maka Rasulullah SAW akan membela saya, perkara-perkara saya nanti di yaumil qiyamah. Sehingga saya senang sekali dengan ungkapan Rasulullah. Akhirnya inilah uang 500 dirham guna untuk melunasi hutangku. Oh ya, terima kasih. Tidak lama setelah itu datang lagi ke kantor, istilahnya ke hakiman tersebut, pedagangnya yang diutanginya. Setelah datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhirnya setelah masuk memeluk orang itu, dia dipeluk sambil menangis. Wahai Tuhan, alhamdulillah berkah kamu, tadi malam saya bermimpi kepada Rasulullah SAW. Beliau menyarankan untuk menghalalkan, mengikhlaskan hutang darimu. Kalau saya mengikhlaskan, maka Rasulullah SAW nanti akan memberikan istilahnya banyak hal kelak yaumil qiyamah. Dan ini uang 500 lagi untuk kamu sebagai rasa terima kasih saya, karena bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW. Hadirin pecinta channel Ustaz Amilan, ini adalah salah satu bukti yang nyata bahwa dengan bersolawat itu mampu menghilangkan kesusahan, kesedihan, masalah sebesar apapun. Oleh sebab itu kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa bersolawat pada baginda Rasul Muhammad SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan, karena ada banyak istilahnya kisah, ada banyak cerita di dalam fadilah sholawat. Tentunya dengan terbatasnya waktu, sehingga saya memendekkan, mencukupkan tadi tentang fadilah sholawat ini. Dan insya Allah kalau kita ketemu nanti, jumpa, mungkin bisa ngobrol tentang mana sholawat lebih banyak lagi.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga video demi video yang saya upload ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wis gak usah suka-suka apa, enggak apa-apa, bebas. Karena untuk dakwah, untuk mengembangkan dakwah Islamiyah. Demikian, saya minta maaf apabila ada salah, ada kata banyak, karena tempatnya sudah belum mungkin kan, belum punya studio sendiri nanti. Kalau saya punya studio sendiri nanti lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih clear suaranya. Itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.